Oke, hari ini kita bahas tentang firewall ya. Nanti yang kita bahas tentang konsepnya, kemudian apa yang ada di dalamnya firewall sama nanti praktikum ya. Nanti untuk yang di PPT ini ada contoh ya, ada contoh implementasi untuk chain input sama chain forward, tapi nanti yang Anda praktekkan ya, itu adalah yang di modul praktikum ya. Oke ya, mungkin kalau Anda biasa dengar firewall, apa kira-kira firewall itu? Ada yang tahu? Dinding secara ini ya, secara kata-kata kan firewall api, wall dinding ya, dinding api ya. Mungkin Anda juga sudah familiar berkaitan dengan ini apa di Windows mungkin ya ada firewall ya. Tapi itu untuk standalone ya. Yang kita bicarakan ini nanti adalah yang di level jaringan ya. Jadi di sini firewall berfungsi meningkatkan keamanan jaringan dengan cara menentukan paket data apa saja yang bisa masuk maupun keluar dari jaringan tersebut. Ya. Nah, jadi bisa kasih gambaran gini ya, misalkan di sini ada jaringan lokal ya, intranet gitu ya, intranet ya. Terus di sini ada internet ya, ada internet. Nah, firewall biasanya ada di tengah-tengah ya wilayah tersebut. Nah, biasanya disebut DMZ ya, Demilitarized Zone ya. Nah, firewall bisa ada di tengah-tengahnya yang menjembatani ya antara jaringan luar yang masuk. Nah, apa yang dilakukan nanti dia bisa menentukan ya paket apa saja yang bisa masuk, paket apa saja yang bisa keluar dari jaringan tersebut. Nah, jadi misalkan ada yang mau akses dari internet, ada yang mau akses ke lokal, ya difilter dulu ya. Nah, filternya pakai apa? Nanti ada rule-rule ya atau aturan yang didefinisikan. Yang mendefinisikan siapa ya? Yang punya sistem. Misalkan admin jaringannya kayak gitu. Nah, nanti paket-paket yang masuk ini dicocokkan dengan rule-rule tersebut ya. Kalau ada yang cocok nanti dilakukan aksi ya. Ada actionnya. Ya, ada aturan yang ditetapkan terus nanti ada aksi. Kalau trafficnya atau paketnya yang masuk ataupun keluar ya memenuhi aturan tersebut nanti aksinya apa gitu, apakah diteruskan, apakah diterima, apakah di drop atau yang lain gitu, ada banyak nanti ya actionnya. Nah, nanti misalkan ada yang masuk memenuhi syarat ya terus diteruskan ya berarti bisa masuk ke intranet kayak gitu, atau juga yang keluar ya, yang keluar memenuhi syarat. Nah, ini kayak kemarin salah satunya kita yang praktek NAT ya, Network Address Translation, apa internetnya bisa browsing ya. Itu agar bisa browsing itu kan dia IP-nya yang tadinya lokal kan harus ditranslasi dulu agar bisa dikenali IP publik ya. Makanya prosesnya dilakukan di firewall juga itu ya. Masuk salah satu fitur firewall. Terus yang diperiksa apa? Paketnya ya, ada paket tadi ya, paket yang diperiksa apa? Nah, biasanya yang diperiksa adalah ini, header-nya ya. Header dari sebuah API paket tersebut ya. Nah, header itu apa aja? Isinya sebuah paket data ya. Data itu kalau dipecah-pecah ya jadi paket, segmen dan seterusnya ya. Jadi yang terkecil bit ya. Kalau yang diperiksa tadi ya, yang header tadi diantaranya ini ya. Source address-nya atau IP address pengirim, kemudian destination address-nya atau IP address tujuan. Ya. Ini terus protokolnya TCP atau UDP ya, kemudian port-nya, ya. Port pengirim, port tujuannya kayak gitu. Bahkan fragmen juga bisa diperiksa ya di firewall. Bahkan isi dari datanya juga bisa diperiksa. Itu
nanti akan digunakan fitur layer 7 firewall ya, atau ada yang menyebut layer 7 protokol ya, kayak gitu. Ya, yang diperiksa ini ya, diantaranya ini. Atau mungkin ada parameter lain ya, itu bisa ya. Kemudian itu tadi rule-nya ya yang diperiksa di dalam rule, kemudian ada aksi nanti ya. Aksi juga ada banyak ya. Yang umum atau yang standar biasanya accept, drop, reject ini ya. Kalau accept ya berarti paketnya diterima dan tidak melanjutkan membaca baris berikutnya. Baris berikutnya ini maksudnya rule-nya, aturannya yang ditetapkan. Terus kalau drop itu menolak paket secara diam-diam ya, sama reject. Dua-duanya ini menolak ya. Tapi bedanya apa? Kalau yang reject masih ada pesan penolakan IJMP-nya. Ya, tapi kalau yang drop ya wis di drop trafficnya. Ada lagi banyak ya. Ada jam ya. Kalau jam itu berarti melompat ke gen lain yang ditentukan ya. Kemudian ada target. Target ini ditolak tapi koneksi TCP-nya masih dijaga ya. Ada pass-through. Kalau pass-through ini rule-nya diabaikan terus dilewati gitu ya, dilewati terus menuju ke rule selanjutnya. Ada log ya, ada log. Kalau log ya berarti paketnya ditambahkan ke log, dicatat gitu ya, dimasukkan ke lognya. Itu contoh-contohnya ya, nanti Anda bisa lihat di tab action nanti ya kalau sudah prakteknya. Nah, aksi tadi itu akan diambil ya, atau kaitannya itu dengan rule yang kita terapkan ya. Jadi kita bikin aturan rule di firewall ya. Di dalamnya nanti ada parameter yang kita tetapkan ya. Kayak tadi source address, destination address-nya, protokol dan seterusnya, portnya ya. Nanti paket yang masuk ataupun keluar itu dicocokkan ya, atau akan keluar gitu ya, dicocokkan. Kalau ada yang cocok, maka nanti ada tindakan yang diambil ya. Apakah itu diterima, apakah itu di-drop kayak gitu. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh ya, sebelum ke sini mungkin beberapa catatan yang perlu Anda perhatikan bahwa di Mikrotik ya itu nanti dia kalau kita menetapkan rule ya, baca rule-nya itu dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah ya, urut. Jadi ada misalkan kayak gini, ada paket 1, traffic 1 yang masuk ya. Kita punya 5 rule ya katakan, terus nanti dicocokkan ya, satu persatu. Ya. Kalau ada yang cocok, nanti actionnya apa, aksinya apa gitu. Dia mau ngapain, mau diapakan gitu ya trafficnya. Nanti ada traffic yang lain masuk lagi ya, dicocokkan lagi, kalau ada yang cocok ada aksinya. Ya. Kalau ada yang masuk ternyata dari rule yang sudah diterapkan, misalkan ya ini paket 3 ya, ternyata dicocokkan rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, rule 5 yang ditetapkan itu enggak ada yang cocok. Nah, maka diapakan traffic tersebut atau perlakuannya bagaimana? Nah, maka nanti akan diterapkan default rule-nya ya, default rule-nya. Nah, itu bisa accept all atau drop all nanti kayak gitu. Kemudian tadi ya yang saya sampaikan tadi, rule-nya bacanya dari atas ke bawah. Maka dari itu nanti waktu praktek atau kedepannya kalau Anda mengimplementasikan ini ya, jangan sampai salah meletakkan ya, jangan sampai salah meletakkan urutan rule-nya. Jadi kalau ada rule yang spesifik itu diletakkan lebih atas ya.
Jangan yang general yang duluan. Ya, saya kasih gambaran mungkin ya. Ini ada cat semua. Regi Grahito. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kasih ilustrasi yang lainnya. Jadi berkaitan dengan rule ini tadi ya. Misalkan ini ilustrasinya. Saya istilahkan dengan yang lain. Mahasiswa ya, ada sebuah kelas ya. Ada sebuah kelas, terus ada mahasiswa yang ada beberapa mahasiswa yang akan masuk ke kelas tersebut ya. Ada beberapa mahasiswa. Nah, mau masuk ke sini ya, mahasiswa A, B, C dan seterusnya ya. Nah, di sini ada peraturan ya, ada peraturan di kelasnya ini. Yang pertama, semua mahasiswa dilarang masuk. Terus mahasiswa ada aturan yang lain, mahasiswa A, B, C dipersilahkan masuk. Atau boleh masuk gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Aturan ini ya, aturan ini itu kayak rule-nya ya. Rule-nya di firewall, kayak rule-nya kita ilustrasikan kayak rule-nya di firewall. Kemudian mahasiswa ini adalah paketnya ya. Nah, jangan sampai salah, nanti Anda jangan sampai salah menempatkan urutan ini ya. Kalau misalkan aturan yang pertama ini Anda terapkan ya, semua mahasiswa dilarang masuk ya. Dia dicocokkan ini ya. Ini kan general ya. Nah, nanti kalau ya, ada mahasiswa A, B, C dan seterusnya datang ya, karena dia ini statusnya mahasiswa ya nggak boleh masuk ya kayak gitu. Tapi di aturan yang kedua itu ada yang aturan khusus, mahasiswa A, B, C dipersilahkan atau boleh masuk. Nah, gitu. Karena aturan yang pertama sudah nggak bisa masuk semua. Ya. Tapi sebenarnya ada aturan tambahan atau aturan yang kedua, mahasiswa A, B, C itu sebenarnya boleh masuk. Nah, maka dari itu seharusnya ya aturan ini adalah diterapkan yang ini di atas. Ya. Ini aturan ini kan khusus ya ini ya, lebih khusus. Ini lebih general. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau pengen misalkan hari ini yang ujian mahasiswa ABC ya. Ya, aturan yang kedua ini yang ditaruh di atas seharusnya. Jadi seharusnya ya aturannya karena ABC diperbolehkan ya ini mahasiswa ABC boleh masuk dulu ya. Terus yang kedua ini semua mahasiswa baru diterapkan di bawah ya. Nah, jadi nanti kalau yang kasus yang pertama tadi A, B, C datang nggak bisa masuk ya. Karena sudah kena aturan yang ini. Cocok ya. Ada aksi ya. Sedangkan kalau yang kedua ini kan lebih spesifik ya. Kalau ada mahasiswa yang datang A ya. Baca yang ini ya, yang bawah ini ya. Ya, A ini masuk di sini. Terus B datang, nah, bisa masuk ya. Terus C datang ya. D datang bisa masuk juga. Ya, gini. Nah, nanti begitu ada yang datang lagi D ya. Yang aturan pertama dia tidak cocok, maka masih belum ada aksi. Terus nanti
Ada aturan kedua, semua mahasiswa dilarang masuk. Nah, nanti D tidak bisa masuk. Ya. D tidak bisa masuk. Nah, kalau yang datang yang lain, ada E, ada Z, nggak bisa masuk. Ya, kayak gitu. Jadi nanti waktu menerapkan rule, jangan diingat-ingat ya ini ya, jangan sampai terbalik. Kalau ada kondisi khusus ya atau aturan yang lebih spesifik itu diletakkan di atas. Karena kenapa? Karena ini ya, mikrotiknya atau firewall-nya itu baca rule-nya adalah dari atas ke bawah. Ya. Beberapa konfigurasi itu juga menerapkan aturan ini kayak misalkan di QoS ya, quality of service atau simple queue itu juga bacanya dari atas ke bawah. Jadi dicocokkan dari atas ke bawah gitu. Oke, kira-kira itu ya. Prinsip dasarnya. Ada yang ditanyakan mungkin? Silahkan. Kalau ada penjelasannya paket 1, 2, 3 nanti bisa Anda baca ya. Kurang lebih sama yang saya sampaikan ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kelvin Derosit, oke. Belum ada? Belum ada? Belum, Pak. Oke, cukup jelas ya. Terus tadi ya itu terkait dengan apa itu rule sama aksi ya. Terus terkait dengan asal dan tujuan paket. Nah ini nanti terbagi menjadi 3 ya. Yang ini nanti Anda praktekkan semua ya. Chain input, chain forward sama chain output ya. Nah, bedanya apa? Chain input yang pertama itu adalah langsung ke gambar ya. Nah, chain input itu yang masuk traffic yang masuk ke router. Nah, gitu. Jadi ini misalkan kayak kita konfigurasi router ya, itu traffic yang masuk. Terus kemudian kalau yang kedua forward digunakan untuk proses paket data yang melewat ya. Jadi masuk ke router terus mungkin nanti diteruskan lewat gitu. Melewati itu bisa keluar ya, keluar ke internet atau mungkin ke router yang lain ya kayak gitu ya. Terus ada lagi output. Output itu digunakan untuk proses paket data yang berasal dari router dan meninggalkan salah satu interface. Nah, ini yang keluar dari router ya. Ini yang 3 ya. Jadi ini input, ini forward, ini output. Nah, nanti yang dipraktekkan yang mana? 3-3-nya hari ini ya. Jadi selain yang pertama kali malah yang ditentukan ini dulu, chain-nya dulu. Ya, chain-nya itu apa, kemudian rule-nya ya. Chain-nya itu berarti Anda harus tahu kira-kira nanti ini diterapkan untuk traffic yang mana gitu. Kalau traffic yang masuk ke router ya berarti input. Kalau yang masuk lewat ya berarti yang forward. Kalau yang meninggalkan router berarti yang output gitu. Baru setelah chain itu rule-nya ya. Nah, rule-nya nanti kaitannya sama aksinya, action ya kayak gitu. Kemudian tentang taktik ya. Dalam menentukan atau membuat rule ya itu sebenarnya itu nggak ada aturan pakem itu ya harus seperti ini, seperti apa ya. Biasanya itu diterapkan atau ditentukan sendiri oleh network administratornya. Tapi secara umum itu ada 2 strategi ya. Dan secara umum ada 2 strategi yang bisa diterapkan ya. Yaitu yang pertama itu adalah 2 pendekatan ya. Taktik 1 itu adalah Anda membuang atau drop beberapa paket yang tidak dibutuhkan, kemudian menerima semuanya paket yang lain. Drop some, save all. Ya. Jadi yang tidak dibutuhkan didefinisikan. Jadi ruleku ini, misalkan apa itu
paket A, paket B, paket C tidak boleh masuk. Itu yang didefinisikan, yang lain nanti diterima. Ya, kayak gitu. Atau taktik yang kedua, ya, menerima beberapa paket yang dibutuhkan, kemudian membuang semua paket. Kayak ilustrasi saya yang tadi, mahasiswa masuk ke kelas tadi. Ya. Yang boleh atau yang diizinkan itu yang ditulis, ya, yang didefinisikan. Yang lain berarti tidak diizinkan, kayak gitu. Atau istilahnya accept some, drop all, kayak gitu. Nah, mana yang kira-kira paling cocok? Ya harus lihat kondisi, ya. Tidak bisa semua harus pakai taktik 2 misalkan. Kan kalau taktik 2 itu kalau kita lihat ya, hanya yang diizinkan saja, terus yang lain kan yang tidak terverifikasi atau tidak dibutuhkan kan di drop ya. Nah, itu kan secara ini kan lebih, secara istilah mungkin lebih aman kayaknya ya daripada yang atas ya. Yang di blok yang beberapa saja, yang lain diizinkan. Nah, nanti kan nggak tahu yang diizinkan itu aman atau tidak. Kalau ada traffic yang baru, terus diizinkan, kita kan tidak tahu. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Maka tetap kondisi di lapangan itu mempengaruhi kayak gitu. Terus ini tadi nanti ya, nah kalau Anda sudah konfigurasi ya, itu nanti yang diisi di ini kan bikin rule ya, itu nanti ada di 3 tab awal ini, general, advance, extra ini. Nah, yang paling dasar biasanya yang di general ini, yang paling umum ya. Advance atau extra ini kalau ada nanti kondisi khusus ya. Nah ini kayak bekerjanya dengan prinsip if then ya. Ini kayak if-nya ya. Terus aksinya itu kayak then-nya. Jadi kalau ada kondisi ini ya, kalau memenuhi nanti dia akan menjalankan tab action ya. Actionnya nanti apa ya, sesuai yang ditentukan, apakah accept, apakah di drop, apakah jam ke apa itu rule yang lain atau masuk lock atau bagaimana ya, itu tergantung action yang diberikan ya. Sama statistik ini ya statistik aja ya. Berapa kilobyte data yang lewat ya. Berapa paket yang telah memenuhi rule gitu ya. Kayak gitu. Nanti yang diisi apa? Di antaranya tadi chain-nya tadi ya, terus apa rule-nya ya. Parameternya kayak source address-nya, destination address-nya ya. Ini ya, source address, destination address, protokolnya, protokol apa number-nya, interface-nya, in-out interface-nya kayak gitu ya. Terus nanti kaitannya sama action ya. Actionnya ada accept, ada drop, ada lock, ada reject, ya, ada jump, ada pass through, atau ini tadi yang tidak ada di slide saya, add to address list. Ya. Kita bikin list baru, misalkan ada traffic yang baru belum kita kenal, kita masukkan dulu ke address list. Nanti dilihat lagi dia dibolehkan atau tidak, gitu bisa. Ya. Ada return, ada target, ada pass through, ya, gitu. Nah, itu nanti bisa Anda lihat ya. Yang umum apa ya, yang sering digunakan ya accept, drop, atau reject ya. Kalau yang lebih kompleks ya mungkin di apa ada pemeriksaan bertahap gitu ya. Misalkan setelah lolos rule yang pertama diperiksa lagi ke chain yang lain atau lompat ke chain yang lain, itu dimungkinkan ya. Dimasukkan ke log kayak gitu untuk memonitor traffic kayak gitu juga bisa. Oke. Chain tadi ya berperan, chain input ya ini ya, sekarang contohnya untuk chain input berperan untuk memfilter paket yang ditujukan bagi interface router. Jadi yang masuk ya. Ini berkaitan dengan, karena yang masuk ke mikrotik ke routernya ya berkaitan dengan pembatasan hak akses ya. Nah, nanti ini skenario sama kayak yang di praktikum nanti ya. Misalkan yang diinginkan ya, yang boleh masuk ke router itu hanya lewat winbox, yang lain tidak diizinkan. Karena ada banyak cara ya masuk ke router ya.
Nah, ini contoh ya, tapi yang Anda praktekkan nanti yang di modul ya. Contoh misalkan kita langsung praktek pakai apa itu perangkatnya ya. Kita bisa padukan dengan Nmap nanti ya. Kita kasih IP ya. Kemudian nanti Ethernet card-nya di laptop ya, kita kasih, terus kita scan, kita install Nmap ya. Nmap ini tool untuk scanning ya. Nanti kita lihat port mana saja yang terbuka ya. Port mana saja yang terbuka ya. Atau mungkin Anda nanti nyoba juga boleh ya di sini ya. Tapi ini silakan install sendiri nanti kalau mau nyoba yang versi GNS ya. Dilihat mana saja port yang terbuka dari mikrotiknya. Misalkan di sini hasilnya ada beberapa ya. Ada port FTP ya, port SSH, port Telnet ya, TTP ya. Sama Winbox. Nah, ini nanti yang ini tidak diizinkan ya. Yang diizinkan hanya yang Winbox ya. Maka nanti apa yang dilakukan ya kita drop ya. Selain yang 8219 ya. Ini ya portnya Winbox itu kita drop. Nah, perintahnya pakai gini ya. Chain-nya input masuk ya. In interface-nya traffic yang lewatnya lewat mana? Ether 1 ya. Pokoknya TCP destination port-nya menuju kemana? Kalau FTP ya ini 21, ini 22 ya. Hasilnya apa? Drop kayak gitu. Kita drop. Nah, ini kalau lihat hasilnya bisa diketikkan filter print ya. Terus nanti bisa di-scan lagi pakai Nmap ya. Sebelum dan sesudah, nanti statusnya filter kayak gini. Ya, yang boleh hanya ini. Itu Winbox-nya. Tadi taktik pertama ya, berarti yang tidak yang diblok didefinisikan. Kalau yang taktik yang kedua, yang tadi ya, dua taktik tadi ya. Kalau yang kedua itu adalah yang diizinkan saja yang ditulis ya. Di-scan lagi ya, yang diizinkan yang ditulis atau yang diberi rule-nya. Terus yang lain di drop. Ya, maka nanti cuma bikin dua ya. Kalau kita scan nanti yang kelihatan ini ya. Hanya Winbox-nya yang diizinkan. Selain itu diblok. Tuh, yang itu perbedaannya penerapan taktik ya. Tadi ada dua pendekatannya. Nah, itu contohnya bagaimana kalau diterapkan ya. Kan tujuannya sama ya. Hanya traffic yang masuk, hanya yang mengkonfigurasi lewat Winbox yang diizinkan. Nah, tapi kan tadi ada dua strategi ya. Drop some, accept all. Ya. Terus satunya adalah accept some, drop all. Nah, itu penerapannya kayak gitu. Itu yang untuk input. Kalau yang forward itu yang bagaimana? Ya nanti routernya itu memfilter paket-paket yang melintasi. Ya. Jadi masuk ke router, terus lewatnya itu entah ke router yang lain, entah ke internet kayak gitu. Ya. Misalkan ini kasusnya untuk mengizinkan komputer klien mendapatkan layanan internet. Ya. Nah itu bisa apa itu seperti ini ya. Nah ini kalau contoh yang ini itu adalah perlu ini kan taktik yang pertama tadi kan tetap ya hanya sebagian yang di drop. Nah ini nggak tahu kita bisa saja ada traffic yang baru mungkin entah itu virus barangkali yang lewat. Nah itu makanya perlu sering-sering memonitor aktivitas jaringan. Ya. Tapi kalau yang kedua hanya yang diizinkan saja. Ya. Yang selain itu ya harus dianggap
Entah itu memang traffic yang benar atau traffic yang tidak benar, ya wis pokoknya di drop. Yang boleh hanya ini saja gitu. Nah, terus untuk prakteknya kita lihat modul praktikum ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini, silahkan. Monggo kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Jadi nanti langsung kita praktekkan input, forward sama output ya, satu kali jalan ya gitu. Jadi nanti Anda bikin topologi yang kayak gini ya. Ada mikrotik, ada switch, ada cloud. Untuk yang input yang pertama, skenario yang pertama ya. Nah, untuk yang skenario pertama kayak gini ya, cloud, switch sama mikrotik. Nanti cloud-nya ini jangan lupa selalu dikonekkan ke loopback adapter ya, agar bisa winbox ya. Jadi waktu konekkan gini ya, nambahkan nanti waktu konekannya ya. Nah, ini pilih yang loopback adapter ya, pilih yang loopback adapter. Ethernet 2 di PC yang saya pakai ini adalah loopback adapter ya. Anda lihat di sini ya. Anda bisa lihat di apa? Untuk connection ya. Nah, Ether 2 itu adalah ini loopback adapter ya. Jadi cloud-nya dikonekkan loopback adapter ya tadi ya, Ether 2 ya. Ini ada Ether 4 juga, ini apa di tempat saya ini juga loopback adapter. Saya pakai yang 2 tapi ya. Terus dikonekkan ke switch, terus dikonekkan ke mikrotik Ether 1 ya. Interface Ethernet 1. Nah, di sini kita konekannya kedua ya, karena nanti waktu konfigurasi tapi 1 ya, indeks plus 1. Udah, nanti apa yang dilakukan? Yang pertama adalah setelah konekkan tadi ya, Anda lihat dulu ya, kalau kasusnya kayak saya ya, interface-nya itu nggak urut 1, 2, 3, 4 ya. Anda klik interface print-nya. Kalau misalkan di tempat saya itu awalnya biasanya itu sebelum di reset itu 2, 3, 4, 5 gitu. Enggak, indeksnya enggak mulai dari 1. Itu perlu Anda reset dulu. Ya, perintahnya bagaimana? Pakai ini sistem reset configuration ya. No default yes. Terus kalau sudah nanti routernya restart, dicek lagi ya. Cek lagi interface print lagi. Nanti kalau sudah urut ini oke ya. Nah, dikasih IP ya, dikasih IP-nya IP default-nya 192.168.881 ya. Kalau pakai Winbox ya tinggal masuk ke IP address, ke menu IP address ya. Atau kalau pakai terminal bisa pakai ini ya, IP address, add address dan seterusnya. Interface-nya Ether 1 ya. Terus nanti yang loopback adapter yang di PC itu Anda setting yang satu subnet IP-nya 882. Nah, jadi tadi ya yang ini saya pakai yang Ether 2 ini kalau kita lihat ya. Jadi sudah saya set ya, ini 882. Default-nya 881 ini mikrotiknya ya. Kalau sudah di ping ya. Coba di ping ya. Winbox-nya masuk bentar. Kalau sudah coba di ping dari dua-duanya ya, dari PC ke mikrotik ya. Nah, ini bisa reply ya, dan juga dari mikrotik ke PC. Nah, ini ya. Dari mikrotik ke PC. Ini saya hapus dulu ya. Ping ke PC 192.168.882. Nah, ini sudah bisa reply ya. Jadi itu tahap awalnya, terus nanti ngapain? Nah, kita
Yang pertama adalah coba terapkan, implementasikan chain input tadi, firewall-nya chain input. Nah, kasusnya sama kayak yang PPT tadi. Traffic yang masuk, yang diizinkan hanya yang ini, Winbox. Ya. Terus nanti setelahnya kalau sudah, taruh dulu ya. Tunggu dulu ya, saya anak kelas aku. Tumpuan saya, kalau ada temannya lagi, dikumpulkan dulu aja. Nah. Kita lanjut ya. Nanti Anda download ini, Putih, ini untuk SSH, terus FileZilla untuk FTP, salah satunya browser. Ya. Terus nanti dicoba ya. Awalnya nanti bisa akses. Terus Anda tambahkan filter ini, chain inputnya, firewall-nya, terus nanti dilihat ngeblok nggak, keblok nggak. Nah, jadi kan ada 3 ini ya, ada putih ya. Nanti kalau belum punya Anda install dulu ya. Anda install dulu. Nah, terus nanti coba diakses ya. Ini 192.168.881 ya. Ini lewat putih ya. Terus yang webfig itu lewat browser ya. Masukkan IP-nya, mikrotiknya ya. Sama nanti. Satunya adalah FileZilla FTP ya. Masukkan admin ya, passwordnya 0 ya. Nah, ini bisa ya. Ini kita menggunakan putih ya. Akses ke mikrotiknya bisa ya. Terus ini webfig ya. Masih loading ya. Ini kayak Winbox tapi yang versi web browser ya, di browser ya. TTP ya. Ini juga bisa. Yang satu lagi adalah FileZilla. Ini akses FTP ya. Oh, ini tadi masih ada ya. IP-nya, masukkan IP-nya, username-nya admin, password-nya 0, portnya 21 ya. Kita bikin koneksi baru ya, ini ya. Nah, ini kita sudah connect di sini. Jadi ada yang lewat, jadi kita ada beberapa koneksi ya, ada yang lewat Winbox, yang pertama ini ya, terus lewat browser tadi webfig. Nah, ini juga bisa masuk. Terus lewat putih ya, SSH ini juga bisa masuk ya. Ping coba ke PC ya, pasti bisa ya. Terus yang keempat adalah FileZilla. Ini apa itu? FTP client ya. Nah, kalau mau nyoba ya misalkan mau upload file gini ya. Update enggak? Di sini Anda nanti lihat di Winbox-nya. Nah, ini update enggak? Terus ini dihapus misalkan ya. Nah, ini ada 2 file ini misalkan Anda hapus ya. Nah, di sini nanti update enggak ya? Di refresh. Refreshnya mana nih? Nah, ini ya sudah terupdate ya ini. Nah, sudah bisa. Ini kondisi before-nya, kondisi after-nya bagaimana? Kita implementasikan firewall-nya. Anda bisa pakai ini apa? Terminal, ini sudah ada, contohnya Anda copy. Atau kalau tidak ya langsung lewat Winbox di IP firewall ya. Di firewall nanti kita di sini filter rule ya. Nanti kita tambahkan ada ini ya, tab general advance ya, kita yang di general ya. Chain-nya adalah kita implementasikan yang input. Input, kita ikuti aja perintah di sini ya. Chain-nya input, interface-nya Ether1, protokolnya TCP, destination port-nya 21, 22, sama 80. Jadi protokolnya TCP ya. Destination port-nya misalkan FTP dulu 21 ya. In interface-nya Ether1.
Nah, ini rule-nya ini, aksinya jangan lupa diisi. Aksinya apa? Adalah kita tolak ya, drop. Oke, ya. Kita bikin satu, terus bikin lagi ya. Chain-nya input, TCP, destination port-nya sekarang yang SSH, port-nya 22. E-nya enter 1, action-nya drop. Ya. Satu lagi adalah yang HTTP. Input, TCP, webhook itu 80, yang interface-nya enter 1, action-nya adalah drop. Nah, nanti kalau sudah, tadi kan bisa nih ya, terus kalau sudah bikin rule ini kita coba lagi ya. Setelah dibatasi bagaimana ya, misalkan intinya kita close dulu. Nah, kita buka tab baru aja di sini ya. Kita masukkan IP-nya. Nah, sekarang kan diblok. Nah, seharusnya dia tidak bisa terbuka. Nah, kayak ini ya. Ini yang webhook, terus yang seperti ini ya. Ini nggak bisa ya. Yang webhook tadi kan ini bisa ya. Sekarang nggak bisa karena sudah kita batasi. Terus yang putih kita coba lagi. Sambil kita tunggu, kita coba juga yang FileZilla, yang FTP. Masukkan IP-nya. Nah, ini nggak bisa ya. Ini putih, connection timeout, nggak bisa ya. Karena kenapa sudah diblok tadi ya. Terus 192 168.881 admin portnya 21. Tadi kan bisa ya, sekarang karena sudah kita pasang firewall-nya dia tidak bisa ya. Timeout ya ini ya, nggak connect. Nah, itu. Nah, nanti laporannya video aja, video demo ya. Kayaknya saya belum pernah nugaskan yang video demo ya kayaknya ya. Masih laporan-laporannya. Nah, untuk yang tugas kali ini nanti bikin video demo aja. Jadi Anda bikin GNS-nya, terus nanti kondisi before-nya seperti apa, kondisi after-nya seperti apa. Ya. Nah, ini sudah keblok semua ya, yang sesuai harapannya tadi ya. Jadi yang SSH, FTP, webhook diblok. Hanya Winbox yang diizinkan. Ini Winbox-nya tetap bisa ya, sedangkan yang putih tidak bisa, browser tidak bisa, FileZilla tidak bisa timeout. Ya. Kalau pengen mengembalikan bagaimana, Pak? Misalkan ada pertanyaan gitu ya, tinggal dilepas saja rule-nya ini. Tadi misalkan yang ini saya bolehkan ya. Oke, sebentar. Nah ini, tadi sekarang yang web saya bolehkan ya. Ya dicoba lagi aja. Nah sekarang sudah langsung bisa dia. Ya. Ya. Terus ya, sudah bisa ya. Kalau pengen dicoba lagi nggak bisa lagi, ya dipasang lagi ya, diaktifkan lagi. Ya ini langsung ya. Kalau yang kayak firewall, symbol Q itu on the fly. Anda begitu terapkan rule-nya, dia langsung bekerja. Beda sama kayak yang dulu package, backup, restore itu perlu di restart dulu, perlu di restart, di reboot dulu mikrotiknya agar perubahannya kelihatan. Tapi kalau kayak firewall, kayak symbol Q, kayak proxy mungkin ya itu begitu Anda implementasikan, Anda apply ya, Anda klik dia langsung bisa bekerja gitu ya. Nah, ini keblok lagi. Ya, kalau pengen masang lagi ya dilepas ya bisa lagi ya. Nah, ini bisa lagi kayak gitu. Nah, nanti prakteknya demonya kayak gitu ya. Itu yang input ya, terus nanti sekalian Anda praktekkan yang forward ya. Kalau forward ini saya contohkan yang input aja ya, nanti yang forward sama output Anda teruskan.
Jadi kalau yang forward tinggal ditambahkan ini kok PC aja ya, tambahkan PC. Tambahkan IP ya, terus nanti VPCS-nya di setting IP-nya juga ya. Ini interface-nya ya di mikrotiknya, terus ini VPCS-nya, terus di ping ya. Loopback-nya IP-nya juga masih tetap 882 ya. Awalnya nanti di ping, terus bikin rule baru, tapi chain-nya berbeda ya. Kalau tadi chain-nya input, nanti rule barunya yang forward ya, nanti chain-nya adalah forward ya gitu. Terus action-nya drop aja, cuma gitu ya. Tadi yang sebelumnya ngeping ya dari PC1 ke PC2, PC2 ke PC1 ya. Jadi ngeping dari sini ya, dilewatkan ya ke sini atau sebaliknya bisa, terus nanti diterapkan forward. Forwardnya apa? Di drop. Ini chain-nya forward, terus di aksinya drop ya. Aksinya drop. Nah ini ya aksinya drop. Nah nanti nggak bisa pingnya. Itu yang pertama, terus yang kedua nanti nomor 9 ini ya, berikan aturan firewall untuk menerima forward dari PC aktual ya, berarti yang dari CMD ya. Dengan ditentukan alamat source-nya 882 ya. Kalau yang ngeping dari PC ya, itu nanti bisa ya. Tapi yang pertama nanti kalau Anda nambahkan rule ya, kayak ini ya, kayak nomor 9 ini nanti juga pasti belum bisa. Karena kenapa? Ini aturannya ya, yang baru itu adalah yang spesifik. Yang lama itu yang general. Kena dulu yang ini, drop dulu. Makanya juga nggak bisa nanti agar bisa digeser ya. Jadi misalkan ini saya hapus ya, saya disable lah. Nah ini ya, ini kalau disable sudah nggak jalan dia ya. Terus nanti bikin drop, terus bikin satu lagi yang forward, terus apa lagi ini, source address-nya ya. Source address-nya, IP-nya loopback tadi yang PC aktual ya. Aksinya save. Nah ini. Kalau gini nanti ngeping dari PC CMD ke BPJS belum bisa. Terus agar bisa bagaimana? Ini dibalik ya. Karena ini aturan khusus, ini aturan umum. Nah, ini ditaruh di atas. Cara gantinya gimana ya? Tinggal digeser aja. Nah, kayak gini nanti seharusnya dia sudah bisa ping ya. Harapannya nanti kayak gini ya. Nomor 14. Terus satu lagi nanti output. Kalau output bagaimana? Kalau output ya tinggal ditambahkan ya, tidak bisa melakukan ping. Nah, jadi tidak bisa melakukan ping ke PC aktual maupun PC 1, PC 2 ya. Jadi semuanya ya nggak bisa ping ya. Kalau output itu kan yang keluar ya. Jadi routernya tadi kan ngeping ke PC bisa, ngeping ke sini CMD kan bisa ya. Nanti kalau yang output berarti ngeping ke PC nggak bisa, ngeping ke BPJS ya ini ya maksudnya. BPJS nggak bisa, ngeping ke PC juga nggak bisa. Karena kenapa? Tadi chain yang ketiga, chain output. Chain output itu yang bagaimana? Yang meninggalkan ya, keluar dari router. Nah, gitu. Nah, itu untuk prakteknya ya. Yang perlu Anda praktekkan, terus nanti laporannya bagaimana? Laporannya adalah langsung dibikin video demo. Jadi kayak yang pertama ya topologinya ini nanti ditunjukkan before after-nya, terus yang kedua ditambahi ini tadi ya, 2 BPJS ya. Tambahi 2 BPJS ya. Terus nanti yang ketiga adalah sama, pakai yang ini tapi nambah chain output. Nah ini chain output, chainnya output ya, ditambahkan lagi nanti. Yang sudah boleh di drop ya, boleh dihapus ya. Nanti yang sudah
Kalau menghapusnya tinggal klik tanda min ya. Ya. Ini terus nanti tinggal tambahkan lagi, yang terakhir adalah chain-nya output ya, chain-nya output. Actionnya drop. Gitu aja ya. Terus satu lagi jangan lupa merubah identitas routerannya ya. Ya. Misalkan kasih nama user at Mikrotik mahasiswa 1 ya. Nama Anda misalkan ya di sistem identity ya. Nah, Mikrotik mahasiswa 1 ya. Nanti tunjukkan juga itu ya. Biar membedakan dengan pekerjaan yang lain. Oke, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi yang dipraktekkan yang PDF praktikum ini ya. 3 chain sekaligus. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silahkan.